Assalamualaikum semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perpajakan. Nah, pasti anda semua kurang paham ya tentang apa itu perpajakan. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu perpajakan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan. Nah, secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pajak ya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri pajak. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan apa saja itu ciri-ciri pajak. Yang pertama, iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Nah, di negara kita kan negara hukum kan, pasti apapun yang dilakukan di negara harus berdasarkan norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaannya pengeluarannya kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, jika kita rutin membayar pajak, akan meningkatkan pertambahan pendapatan negara, maka akan meningkatkan kesejahteraan umum bagi negara kita. Selanjutnya, balas jasa atas pembayaran pajak tidak diberikan secara langsung. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pajak ya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada unsur pajak. Unsur pajak itu ada 3. Yang pertama subjek pajak, yang kedua objek, dan yang ketiga tarif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama apa tadi? Itu subjek pajak. Nah, yang dimaksud dengan subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan oleh untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Nah, contohnya seperti pegawai, pengusaha ataupun perusahaan. Nah, itu termasuk pada subjek pajak. Yang kedua, yaitu objek pajak. Nah, objek pajak ini yaitu sesuatu yang akan dikenakan pajak. Contohnya seperti penghasilan yang melebihi jumlah tertentu. Contohnya gaji. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, rumah atau bangunan. Nah, jelaskan ada tadi 3 yang termasuk kepada objek pajak. Yang pertama, penghasilan. Yang kedua, kendaraan. Yang ketiga, rumah atau bangunan. Selanjutnya kita masuk pada tarif pajak. Nah, yang dimaksud dengan tarif pajak ini adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, di sini kita ada juga tabel di atas. Ya, contoh tarif pajak untuk pajak penghasilan berdasarkan tabel di atas. Nah, penghasilan neto kena pajak sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Dan penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya 15%. Serta 250 juta penghasilan sampai 500 juta penghasilan, maka tarif pajaknya 25%. Kemudian penghasilan yang di atas 500 juta, maka tarif pajaknya mencapai 30%. Nah, dari tabel di atas kita bisa memahami tarif-tarif pajak ini. Nah, tarif pajak ini di mana ditentukan? Karena ditentukan oleh pemerintah dan bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini ada 4 ya. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi anggaran.
Nah, yang dimaksud dengan fungsi anggaran di sini yaitu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara karena untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan menjalankan pembangunan. Nah, jadi negara itu membutuhkan biaya. Nah, biaya itu dapat diperoleh dari penerimaan pajak ini, gitu. Paham kan? Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Nah, di sini pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Nah, maksudnya di sini dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Dan yang pertama yaitu dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak ini harus rutin gitu, sekali setahun seperti contohnya pajak kendaraan bermotor kita. Yang ketiga, serta pembangunan pajak yang efektif dan efisien. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Nah, di sini pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di negara kita ini. Nah, begitu ya, dari 4 fungsi pajak tadi sudah Ibu jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya ada juga syarat pemungutan pajak. Nah, syarat pemungutan pajak ini ada 5. Yang pertama yaitu syarat keadilan. Nah, maksudnya pajak itu dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, diberikan hak untuk wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau penundaan pembayaran dan dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak jika sekiranya ketidakmampuan membayar pajak. Nah, syarat yang kedua yaitu syarat yuridis. Nah, maksudnya pajak itu telah diatur dan dengan berbagai undang-undang. Nah, hal itu akan memberikan jaminan hukum baik bagi negara maupun bagi warganya. Nah, syarat yang ketiga yaitu syarat ekonomi. Pada syarat ini, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian di masyarakat. Yang berikutnya syarat yang keempat yaitu syarat finansial. Nah, maksudnya biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penghasilan pemungutan pajak. Contohnya, untuk memungut pajak membutuhkan biaya 100.000 padahal pajak yang dipungut cuman 10.000 gitu ya. Nah, berarti hal tersebut tidak memenuhi syarat finansialnya. Jadi biaya pengutnya tidak boleh lebih besar dari pajak yang dipungut. Nah, syarat yang kelima yaitu syarat kesederhanaan. Nah, maksudnya di sini pemungutan pajak itu harus sederhana agar dapat dipahami oleh wajib pajak. Nah, sehingga wajib pajak akan masyarakat lebih mudah untuk menghitungnya sendiri dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tadi. Nah, dari 5 tadi yang sudah Ibu jelaskan, nah, sudah paham kan? Nah, kemudian ada juga macam-macam pajak itu terbagi 3. Yang pertama, pajak berdasarkan sistem pemungutannya, yaitu ada juga pembagiannya. Ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu pajak langsung. Nah, berdasarkan sistem pemungutannya tadi ya, pajak langsung ini adalah pajak yang langsung dikenakan kepada konsumen atau memiliki atas barang tersebut. Nah, contohnya seperti yang di awal tadi kita bahas kendaraan, penghasilan atau rumah atau bangunan kita. Yang kedua, pajak tak langsung. Nah, maksudnya di sini pajak itu sebenarnya yang membayar itu konsumen, tetapi yang menyetorkannya itu produsen. Nah, contohnya
seperti kita makan di rumah makan Lambun Ombak, serta ada di bawahnya itu nanti pas kita membayar tagihan, ada di bawahnya itu di struknya itu tulisan tax. Nah, di tax inilah adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen kita yang membeli tadi dalam struk pembayaran itu, tetapi nanti yang menyetorkannya adalah produsen. Nah, yang produsennya di Lambun Ombak itu ya. Nah, selanjutnya pajak berdasarkan lembaga pemungutannya ini terbagi atas dua juga. Yang pertama, pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kita akan bahas satu persatu lagi. Yang dimaksud dengan pajak pusat ini yaitu disetorkannya, berarti pemungutan itu di pusat dan hasilnya juga disetorkannya ke pemerintah pusat. Contohnya pajak penghasilan, pajak ekspor, pajak kekayaan gitu. Kemudian pajak daerah. Nah, berarti yang memungutnya adalah pemerintah daerah, hasilnya juga disetor ke pemerintah daerah. Contohnya kendaraan, pajak reklame, dan pajak radio. Yang ketiga, macam-macam pajak berdasarkan sifatnya terbagi atas dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif ini contohnya itu pajak penghasilan tadi yang sudah kita bahas berulang-ulang tadi. Dan kemudian pajak objektif. Nah, pajak objektif ini meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada, nanti ada ibu akan kasih tugas untuk Ananda semua yang dikumpul minggu depan waktu jam pelajaran sama ibu ya. Nah, baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, tugas yang ibu kasih jangan lupa dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.